Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang, yaitu kita akan belajar tentang jenis-jenis bangun ruang dan juga sifat-sifat bangun ruang. Macam-macam bangun ruang atau jenis bangun ruang yang pertama ada kubus, kemudian ada balok, ada prisma, bola, limas, tabung, dan kerucut. Selanjutnya kita akan mengenal tentang sifat bangun ruang, yaitu kubus. Ini adalah gambar kubus. Sifat-sifat kubus yang pertama, dia memiliki 6 bidang sisi. Jika kita melihat pada gambar ini, maka sisi kubusnya adalah bidang PQRS pada bagian bawah, bidang TUVW, bidang QRVU, bidang PSWT, bidang PQUT, dan bidang SRVW. Bidang sisi ini memiliki luas permukaan atau luas sisi yang sama. Kemudian, sifat yang kedua yaitu kubus memiliki 8 titik sudut. Ada sudut P, Q, R, S, T, U, V, dan W. Kedelapan titik sudut ini juga memiliki sudut yang sama. Kemudian kubus ini memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk-rusuk itu antara lain rusuk PQ, rusuk QR, rusuk RS, rusuk SP, rusuk UV, rusuk VW, rusuk WT, rusuk TU. Kemudian kita tarik ke atas rusuk PT, rusuk QU, rusuk RF, RV, dan rusuk SW. Jumlah keseluruhannya ada 12 rusuk. Selanjutnya kita akan belajar tentang bangun ruang balok. Ini adalah gambar balok. Balok memiliki bangun ruang yang hampir sama dengan kubus, hanya dia memiliki sifat-sifat memiliki 6 bidang sisi. 6 bidang sisi, 4 diantaranya berbentuk persegi panjang. Kemudian 2 sisi bagian atas dan bawah bisa berbentuk persegi, bisa juga berbentuk persegi panjang. Kubus memiliki 12 rusuk. Balok memiliki 12 rusuk. Dan balok juga memiliki 8 titik sudut yang sama besar. Sudut K, L, M, N, O, P, Q, dan R. Pada gambar ini akan dikenalkan juga tentang diagonal ruang. Apa itu diagonal ruang? Diagonal ruang adalah garis yang ditarik dari titik sudut di dalamnya, yaitu bagian bawah dan diagonal ke bagian atas. Pada gambar ini, garis diagonal ruangnya adalah L dan R. Kemudian garis diagonal sisi bidang itu LQ. Contoh diagonal sisi bidang yang lain, kita bisa menarik garis PM, garis OL, garis PK, garis QN, ataupun garis RM. Bisa juga garis ON dan garis KR.
Kemudian kita mengenal bangun prisma. Prisma memiliki sifat-sifat antara lain yang pertama adalah prisma segitiga. Prisma ini ada berbagai macam dan nama prisma itu bergantung dengan alasnya, bidang sisi alasnya. Jika sisi alasnya segitiga, maka prisma disebut prisma segitiga. Jika prisma memiliki alas segi 5, maka prisma disebut prisma segi 5. Kalau alasnya berbentuk segi 6, maka disebut prisma segi 6. Pada prisma segitiga pada gambar di sini memiliki 5 bidang sisi, 3 bidang sisi samping, dan 2 sisi bagian bawah dan atas, sehingga jumlahnya 5. Pada prisma segitiga memiliki 9 rusuk. 3 rusuk pada bagian samping, 3 rusuk atas, dan 3 rusuk bawah. Kemudian 6 titik sudut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada prisma segi 5, artinya dia memiliki 5 bidang sisi samping dan 2 bidang sisi atas dan bawah, sehingga jumlahnya adalah 7 bidang sisi. Ada 15 rusuk, 5 rusuk bagian samping, 5 rusuk atas, dan 5 rusuk bawah, dan 10 titik sudut. Pada prisma segi 6 berarti memiliki 8 bidang sisi, 6 bagian sisi samping, kemudian 2 bagian atas dan bawah, 18 rusuk, dan 12 titik sudut. Sifat bangun ruang bola. Ciri-ciri bola. Pusat bola kita sebut sebagai O. Di sini ya. R adalah jari-jari bola. Ini adalah jari-jari bola. Kemudian irisan dengan bidang mendatar selalu berbentuk lingkaran. Jadi bola bila kita iris pasti bentuknya lingkaran. Irisannya diameter R ditambah dengan R, itu adalah diameter bola. Jadi bola sama seperti lingkaran, dia memiliki jari-jari dan juga diameter untuk nanti kita akan menghitung luas dan juga volumenya. Pada bola dia memiliki 1 bidang sisi, yaitu hanya permukaan bagian luar, keseluruhan permukaannya. Selanjutnya kita kenal limas. Limas tampaknya memiliki bentuk seperti prisma, hanya limas itu memiliki 1 sudut puncak atas. Itu ciri-ciri utama dari limas. Sifat-sifat limas segitiga ya. Jadi limas ini ada yang limas segitiga, ada yang limas segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Ini bergantung dengan bentuk dari alas limas itu sendiri. Nah, sifat-sifat limas segitiga artinya dia memiliki alas berbentuk segitiga seperti pada gambar. Memiliki 4 sisi, memiliki 4 titik sudut, dan salah satu titik sudut merupakan titik sudut puncak pada bagian ini.
memiliki 6 rusuk, 3 rusuk samping, kemudian pada alasnya. Untuk atapnya atau pada bagian atas itu tidak memiliki rusuk, ya hanya memiliki 1 titik sudut puncak. Sifat-sifat 5 segi 4 ini bukan gambar 5 segitiga, kalian bisa mencari bentuk dari 5 segi 4 di berbagai buku matematika. Memiliki alas berbentuk segi 4, memiliki 5 sisi, 4 sisi samping dan 1 sisi bawah. Kemudian memiliki 5 titik sudut, salah satu titik sudut merupakan titik sudut puncak. Keempat titik sudutnya berada pada bagian alas bawah, 1 titik sudutnya merupakan bagian puncak. Jadi ada 5. Kemudian tabung. Ciri-ciri tabung. Tabung ini dia memiliki alas dan atap atau tutup, sehingga dia memiliki 3 bidang sisi, atas, bawah, dan juga sisi samping. Tabung juga memiliki selimut tabung, yaitu bagian samping. Kemudian rusuk tabung itu ada 2, bagian alas dan bagian tutup. Sifat bangun ruang kerucut. Nah, kerucut tampaknya gambarnya seperti topi ulang tahun ya, atau topi badut. Nah, pada kerucut ini berbentuk lingkaran, alasnya, kemudian yang dinamakan tinggi kerucut berarti jarak antara puncak dan juga pusat lingkaran alas kerucut. Memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran, memiliki titik puncak atas, dan memiliki sisi selimut yang bentuknya lengkung. Sisi selimut ini tampaknya seperti segitiga, hanya pada bagian bawahnya ini berbentuk lingkaran dengan titik pusatnya yaitu pada titik puncak. Nah, sekian ya. Kemudian Ustazah jelaskan tugasnya. Kalian buat 4 bangun ruang yang berbeda menggunakan kertas karton dengan ukuran bebas, boleh kecil, boleh juga besar. Kemudian setelah kalian membuat, presentasikan dengan menyebutkan ciri-ciri bangun ruang tersebut. Contohnya, ini adalah bentuk kubus. Kubus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, seperti itu. Keempat bangun ruang tersebut dipresentasikan dengan ciri-cirinya, menyebutkan ciri-cirinya. Lebih bagus lagi bila kalian beri kode titik pada titik sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H misalnya. Presentasikan dalam bentuk video. Kalian tidak perlu memperlihatkan wajah kalian jika kalian malu. Yang terpenting adalah kualitas dari bentuk bangun ruang dan suaranya juga jelas. Video dikirimkan hari Sabtu 9 Januari. Selain hari Sabtu, video tidak bisa diterima kecuali konfirmasi terlebih dahulu bagi yang memiliki uzur pada hari tersebut. Yuk kita galakkan disiplin mengerjakan tugas. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.